Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Bentuk pengujian hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis direksional atau uji satu arah dan hipotesis non-direksional atau uji dua arah. Hipotesis direksional terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji satu arah pihak kiri, uji satu arah pihak kanan. Uji satu arah pihak kiri apabila rumusan HA dinyatakan paling besar, paling tinggi, paling banyak, maka rumusan hipotesis HA tandanya kurang dari dan sebaliknya untuk H0. Misalnya, motivasi kerja karyawan PT Bumi Langit paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Yang kedua, uji satu arah pihak kanan. Apabila rumusan hipotesis dinyatakan paling kecil, paling rendah, paling sedikit, maka rumusan hipotesis HA tandanya lebih besar dan sebaliknya untuk H0. Misalnya, motivasi kerja karyawan PT Bumi Langit paling rendah 70% dari nilai idealnya. Yang kedua, ada hipotesis non-direksional atau uji dua arah. Hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu. Jika rumusan HA berbunyi kalimat sama dengan, maka sebaliknya H0 berbunyi kalimat tidak sama dengan. Misalnya, PT X mampu memproduksi mesin bot dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Uji satu arah atau disebut juga dengan one-tailed merupakan pengujian yang digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya, apakah dia positif atau negatif. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian dan kita menemukan hipotesis yang arahnya sudah jelas apakah dia berarah positif atau negatif, maka yang kita gunakan adalah uji satu arah atau one-tailed. Nah, sebagai contoh, terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini sudah jelas bahwa arahnya yaitu positif, maka kita gunakan uji satu arah. Selanjutnya yang kedua, definisi uji dua arah. Uji dua arah atau two-tailed merupakan pengujian yang digunakan terhadap hipotesis yang belum jelas arahnya. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian, kemudian kita menemukan contoh hipotesis yang tidak jelas apakah dia berarah positif atau negatif atau tidak diketahui arahnya, maka kita gunakan uji dua arah. Nah, sebagai contohnya yaitu di sini terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini tidak diketahui arahnya apakah dia positif atau dia negatif. Prosedur formulasi hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama hipotesis 0 atau H0, yang B hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji, hipotesis yang bersifat objektif. H0 ini adalah hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel. B. Hipotesis alternatif atau HA dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0. Bentuk HA terdiri atas H0 berbanding Q sama dengan Q0. HA berbanding Q lebih besar dari Q0. HA berbanding Q kurang dari Q0 atau HA berbanding Q tidak sama dengan Q0. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya.
Ternyata biasanya dalam bentuk persen, umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria pengujian biasanya berbentuk keputusan menerima atau menolak H0. Nilai uji statistik berguna untuk menghitung simpangan baku populasi yang diketahui ataupun yang tidak diketahui.